Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naripal Hasibuan dengan NIM 23104 Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek mikrobiologi saya yang memiliki beberapa pokok pembahasan, yaitu teknik isolasi mikroorganisme, identifikasi morfologi dan molekuler, pengujian biokimia, rekayasa bioproses atau metode induksi, dan rekayasa genetika. Baik, sebelum masuk ke pokok pembahasan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kegunaan mikroorganisme dalam bidang industri. Mikroorganisme yang saya ambil adalah jamur, yaitu jenis Rhizopus oryzae, dan mikroalga jenis Aurantiositrum. Rhizopus merupakan jamur yang dapat dikonsumsi. Jamur ini digunakan di banyak negara untuk pengolahan makanan fermentasi yang dapat meningkatkan daya cerna makanan dan kandungan protein makanan. Beberapa dari strain Rhizopus juga digunakan untuk produksi enzim dan asam organik. Contohnya Rhizopus oryzae yang dapat menghasilkan asam citrat dan asam laktat. Selain jamur tadi, mikroalga juga memiliki peran penting dalam menghasilkan senyawa atau zat adiktif yang sangat berguna bagi manusia. Potensi mikroalga Oronthosium telah lama dikaji sebagai sumber alternatif produksi lipid, karotenoid, terpenoid untuk pangan, kosmetik, dan obat-obatan. Pembahasan selanjutnya yaitu teknik isolasi. Proses isolasi mikroalga bisa dilakukan dengan menggunakan teknik pelapisan langsung atau direct plating. Teknik ini dilakukan dengan memotong daun bakau sebagai sumber mikroalga Aurantiositrum seluas 1 cm. Kemudian potongan daun tersebut diletakkan di atas permukaan medium agar pada cawan Petri. Proses isolasi medium agar berisi 14 gram nutrien agar, 1 gram glukosa, 250 ml aquades, serta 250 ml air laut. Potongan daun bakau kemudian ditanam pada medium agar dan diinkubasi pada suhu ruangan selama 1-2 hari di tempat yang gelap. Setelah mendapatkan isolat dari daun bakau yang ditanam pada medium agar, isolat tersebut dicek dengan menggunakan mikroskop untuk mengidentifikasi isolat tersebut mengandung mikroalga yang diinginkan atau tidak. Setelah terindikasi mikroalga jenis Aurantiositrum, dilakukan teknik garis atau stacking untuk mendapatkan koloni tunggal. Setelah dilakukan teknik garis, sampel pada cawan Petri tersebut diamati morfologinya secara mikroskopis untuk memastikan bahwa terdapat mikroalga yang diinginkan di dalamnya. Morfologi mikroalga yang tumbuh pada isolat dicocokkan dengan morfologi mikroalga yang dibutuhkan yang sebenarnya. Hal ini bertujuan untuk memilih isolat yang berisi mikroalga Aurantiositrum. Setelah diperoleh koloni tunggal, dilakukan proses purifikasi isolat mikroalga dengan teknik pelet bergaris diulang-ulang hingga isolat murni diperoleh. Serta pengamatan mikroskop dilakukan kembali. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa isolat mikroalga yang diperoleh benar-benar murni atau hanya terdapat mikroalga Aurantiositrum. Sebelum melakukan penyimpanan isolat yang murni, isolat tersebut digoncangkan dengan menggunakan medium broth. Tapi apabila kontaminan terlalu besar, sampel daun bakau yang dipakai dipisahkan atau diisolasi sel mikroalganya hingga mendapat kultur isolasi murni, sel mikroalga Aurantiositrum. Setelah melakukan proses purifikasi isolat mikroalga dengan teknik stacking sampai diperoleh isolat murni. Setelah dilakukan identifikasi morfologi secara mikroskopis, bentuk morfologi mikroalga yang diperoleh berbentuk bulat dengan warna dominan kuning. Ciri morfologi yang didapatkan dibandingkan dengan ciri morfologi penelitian sebelumnya. Kajian tentang keanekaragaman hayati mikroalga Aurantiositrum menunjukkan bahwa secara umum mikroalga Aurantiositrum berukuran sekitar 5-20 mikrometer. Selanjutnya, analisis atau identifikasi molekuler yang dilakukan dengan cara DNA, yaitu 18 sRDNA diisolasi menggunakan instagene matris atau biorat. Uji biokimia yang dapat dilakukan pada mikroalga ada 3, yaitu pengujian karbohidrat, pengujian protein, dan pengujian lipid. Pengujian karbohidrat menggunakan metode fenol sulfat. Fenol berguna untuk mendeteksi gula dengan menghasilkan warna jingga pekat.
Sedangkan asam sulfat menghidrolisis kadar karbohidrat bergantung pada spesies dan kondisi kultivasi mikroalga. Pengujian protein menggunakan larutan Bradford dikombinasi dengan metode sonikasi untuk pemecahan sel. Uji Bradford untuk mengukur total protein dengan mengikat protein yang bersifat asam menjadi warna kebiruan. Yang terakhir, pengujian lipid menggunakan metode Black-Dyer. Pelarut kloroform metanol dengan pembandingan 1:1, metanol sebagai pengikat air dan kloroform pengikat lipid dapat memberikan hasil yang lebih baik saat pengujian lipid. Sedangkan isolasi jamur Rhizophus oryzae bisa dilakukan dengan teknik tuang atau pouring method yang bisa menggunakan media isolasi koloni tunggal yaitu 1 gram per liter natrium deoksilat dan 0,1 gram per liter bromo reksol hijau yang disebarkan pada media PDA. Spora akan tersupesi di dalam garam fisiologis steril dan diencerkan dalam larutan fisiologis steril garam dapur pada konsentrasi 100 spora per mili dan 0,1 mili suspensi spora disebarkan ke medium, dimasukkan dan disimpan pada suhu 34 derajat Celcius selama 24 jam. Dan sumber jamur Rhizophus oryzae juga bisa diambil secara aseptik Mycelium tempe yang dinolulasikan pada media potato dextrose agar atau PDA dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 5x24 jam. Inokulasi sampel dilakukan di atas cawan Petri dan dilakukan duplo. Isolat kapang yang menunjukkan karakteristik morfologi Rhizophus dipindahkan ke dalam media PDA miring. Isolat kapang yang menunjukkan karakteristik morfologi Rhizophus dipindahkan ke media PDA miring. Pengamatan karakteristik isolat kapang bisa dilakukan dengan cara makroskopis dan mikroskopis, di mana secara makroskopis diamati warna conidia dan miselium isolat kapang. Sedangkan pengamatan mikroskopis dilakukan dengan cara diambil satu OC isolat kapang, digoreskan di atas objek gelas yang telah disterilkan. Selanjutnya ditetesi pewarna safranin dan ditutup dengan cover glass dan diamati dengan mikroskop pada pembesaran 100 kali. Pengamatan mikroskopis dilakukan dengan mengamati bentuk spora, kolumella, sporangiospora, dan hifa. Isolat-isolat yang diperoleh dari hasil isolasi dikarakterisasi dan kemudian diidentifikasi menggunakan buku identitas. Hasil identifikasi secara mikroskopis untuk identifikasi morfologi pada isolat menunjukkan ciri-ciri Rhizophus. Terlihat memiliki adanya stolon dan rhizoid yang warnanya gelap, kolumella agak bulat, dan apofisis seperti payung. Sporangnya hitam dan besar pada ujung sporangiospora. Hipa tidak bersepta, di mana ada dua tipe hipa, yaitu hipa negatif, dapat menetrasi substrat, dan hipa fertile dapat memproduksi sporangnya. Rhizophus oryzae memiliki panjang sporangiospora lebih dari 1.500 mikrometer, diameter sporangium lebih dari 150 mikrometer. Rhizoid berwarna kecoklatan dan bercabang berlawanan arah dan sporangiospor berlawanan arah dengan sporangiospor. Struktur seperti percabangan garpu, berdinding halus, memiliki panjang 150 sampai 2000 mikrometer dan berdiameter 6-14 mikrometer. Sporangnya berbentuk bulat, dinding berduri, berwarna coklat gelap hingga coklat kehitaman. Dan berdiameter 50-200 mikrometer. Kolumella berbentuk apoid, Calmidispora berbentuk bulat, berdiameter 10-35 mikrometer. Dan kolumella dengan diameter lebih dari 100 mikrometer. Pada jamur Rhizophus oryzae, strategi genetik molekuler untuk meningkatkan produksi asam laktat bisa dengan cara analisis aktivitas LDH dan zimogram. LDH diuji secara secara fotometrik dengan mengukur perubahan serapan orde pertama pada 340 nanometer sebagai akibat oksidasi NADH atau reduksi NAD1.
Karena Rhizopus oryzae memiliki potensi untuk menghasilkan asam laktat yang sangat berguna bagi kebutuhan manusia, diperlukan optimasi yang bisa dilakukan untuk optimasi Rhizopus oryzae. Yang pertama yaitu penambahan substrat. Penambahan substrat ini juga termasuk uji biokimia yang dapat dilakukan pada Rhizopus oryzae. Substrat untuk produksi asam laktat menggunakan bahan baku terbarukan termasuk molase, pati, yaitu pati jagung, pati gandum, dan pati kentang, dan lignoselulosa seperti tongkol jagung dan bahan berkayu. Yang kedua, sakarifikasi dan fermentasi simultan atau disingkat SSF. Biokonversi bahan karbohidrat menjadi asam laktat dapat dibuat jauh lebih efektif dengan menggabungkan hidrolisis enzimatik substrat karbohidrat dan fermentasi mikroba dari gula yang dihasilkan menjadi satu langkah, yang dikenal sebagai sakarifikasi dan fermentasi simultan. Yang ketiga, diperlukan pengontrolan parameter bioproses dalam produk asam laktat, yaitu yang pertama nutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan dalam setiap proses fermentasi seperti pemberian karbon, nitrogen, fosfat, sulfur, dan garam lainnya dalam jumlah yang cukup sangat penting untuk menjaga pertumbuhan mikroorganisme dan pembentukan produk. Yang kedua, parameter pengaruh pH. pH merupakan salah satu faktor operasional terpenting yang mempengaruhi produksi asam laktat. Diketahui bahwa kisaran pH yang baik dalam proses fermentasi untuk menghasilkan asam laktat oleh Rhizopus oryzae adalah 5-6. Yang parameter yang ketiga yaitu agen penetral. Untuk mengendalikan pH pertumbuhan selama fermentasi, zat penetral seperti kalsium karbonat, natrium karbonat, dan natrium hidroksida perlu ditambahkan ke dalam media fermentasi. Yang keempat, pasokan oksigen. Fermentasi jamur oleh spesies Rhizopus adalah proses aerobik dan pasokan oksigen memainkan peran penting dalam produksi asam laktat. Dan parameter yang terakhir yaitu suhu. Suhu juga merupakan faktor operasi proses penting yang mempengaruhi produksi asam laktat. Sekian hasil persentase saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.